bertemu lagi dengan Kiki dan saya Chef Henry di segmen Q&A seputar mesin dari Wiratek. Nah, kali ini seperti yang Mira Sob lihat nih, ada mixer beberapa jenisnya dan kita akan bahas di segmen kali ini. Jadi jangan di skip dan stay tune terus ya. Oke Pak, untuk pertanyaan pertama nih, saya lihat ada 3 jenis mixer ya Pak di depan ini ya Pak ya. Kira-kira yang membedakan itu apa Pak? Oke, kebetulan hari ini kita tampilkan mixer untuk rata-rata itu untuk pembuat adonan yang dibilang kita panggang atau kukus. Nah, salah satunya adalah mixer spiral. Yang kedua itu ada mixer horizontal, dan yang ketiga itu ada planetary. Dan kebetulan yang ada di sini adalah planetary dan horizontal. Nah, masing-masing ini ada fungsinya, gitu kan. Jadi ada juga satu yang fungsinya itu bisa untuk semua adonan. Wah, dalam arti untuk seperti adonan roti, terus mie dan adonan donat seperti itu. Dan satu lagi adonan yang cair seperti bolu. Yang itu kan yang gitu dominan ya, telur gitu. Nah, planetary ini bisa membuat kurang lebih 3-4 macam adonan. Yang pertama roti, kedua donat, yang ketiga itu yang berbentuk bolu-bolu cairan, mungkin agak lebih pasta itu bisa. Terus spiral untuk hari ini kemungkinan saya tidak menampilkan untuk spiralnya karena itu juga best seller juga dari Wiratek sendiri. Nah, mesin spiral mixer spiral ini adalah dikhususkan untuk rata-rata untuk khusus pembuatan roti. Jadi dari spiralnya dia juga muter, pengaduknya, dan juga untuk boltnya dia juga muter juga. Oh, jadi dua-duanya ikut muter ya Pak? Ikut muter. Jadi kecepatannya itu hanya standar itu rata-rata 1 sampai cuma 2. Dan itu kalau untuk adonan yang lain kemungkinan itu mungkin kurang efisien. Tetapi dengan kita menggunakan yang namanya mesin planetary itu lebih efisien. Jadi semuanya hampir bisa. Gitu. Jadi berbagai jenis adonan seperti tadi ya, tekstur yang encer, yang padat pun itu bisa menggunakan planetary mixer ya Pak ya? Iya. Oke, gimana kalau misalnya ini mesin apa Pak? Iya, ini yang sudah pernah kita bikin video juga dan sudah saya tes juga. Ini bisa untuk adonan yang berat seperti roti bisa, tetapi kapasitasnya ini agak lebih besar, tapi ada kekurangan. Dalam arti untuk pembuatannya itu waktunya agak lebih lama. Tapi untuk kapasitasnya lebih besar dibandingkan planetary. Gitu. Jadi ya kurang lebih ini bisa membuat 2-3 adonan roti, mie dan donat. Iya, seperti itu. Yang membedakan yang spesifiknya apa sih Pak? Soalnya kan dari bentuk mesinnya beda nih Pak. Ini kotak gitu kan, yang ini mixer pada umumnya hanya perbedaan ukuran saja besar. Yang membedakan apa Pak yang spesifiknya? Yang pertama itu adalah kapasitas, yang kedua dari bentuk bodinya. Nah, yang ini diperuntukkan khusus untuk yang saya bilang tadi mie, roti saja itu sudah cukup. Jadi untuk adonan cair ini kemungkinan dia tidak bisa. Kenapa? Pada saat ada perputaran, dia itu di sisinya itu dia ada untuk ada lubang untuk bearing. Nah, takutnya kalau untuk cairan itu akan tumpah. Tetapi kalau dengan posisi yang seperti ini berdiri, dia tidak. Salah satunya seperti ini. Berarti itu yang membedakan cara kerjanya juga ya Pak ya? Benar. Horizontal dan planetary ya Pak? Iya, benar. Oh ya Pak, saya lihat dari kedua jenis planetary mixer ini kayaknya ada yang membedakan gitu deh Pak. Iya nggak sih Pak? Benar. Jadi ini kebetulan yang kita tampilkan ini adalah B20 dan yang tanpa cover sama yang pakai cover. Nah, perbedaannya gini, kemungkinan kalau kita punya anak kecil di rumah, dalam arti kita sudah produksi gitu ya, khawatir dan cover ini berguna. Jadi pada saat semua anak kita lagi main-main ternyata cuma iseng pegang-pegang, gunanya cover ini adalah pada saat kita lagi produksi, ini akan mati sendiri kalau tersentuh ataupun kalau kebuka. Jadi biasa kadang kan anak-anak kepengen tahu apa sih daya tahunya itu sangat tinggi. Pada saat itu dibuka, jadi mesin itu mati sendiri otomatis. Jadi salah satu untuk pengamanannya kita menggunakan yang cover. Seperti sedangkan itu tidak berlaku di pada non cover ya Pak ya? Kalau non cover tetap berputar ya? Benar. Oke Pak, banyak juga nih yang nanyain kalau mixer itu ada belt dan gear. Nah, itu apa yang membedakan Pak? Apa dari segi materialnya kah? Iya.
kalau untuk perbedaannya itu yang jelas yang ada gear dan fan beltnya itu lebih bagus gitu kan. Bukan berarti yang tidak ada beltnya itu tidak bagus, tetapi memang kalau yang gear dan fan belt itu dia suaranya juga lebih halus juga. Gitu. Dan untuk putarannya dia lebih ringan. Seperti itu. Berarti juga harga pun juga lebih mahal ya Pak ya? Ya, lebih mahal sedikit lah. Oke, tapi kalau kualitas sama kualitas bagus ya Pak ya? sama bagusnya. Oke Pak, tadi kita udah menyebutkan beberapa jenis-jenisnya Pak ya. Iya. Gimana kalau dari segi kapasitasnya masing-masing tipe Pak? Iya, yang pertama saya jelaskan untuk yang planetary. Yang pertama itu ada B7. B7 ini adalah 7 liter. Terus yang B15 itu di 15 liter. Dan yang ketiga di B20 itu 20 liter. Dan seterusnya juga. Jadi kode ini adalah yang salah satu di B15 itu adalah liter. Sebagai liternya Pak ya? Jadi Iya. ada 7 liter gitu. Benar. Kalau misalnya buat yang horizontal mixernya Pak, Ya, sama aja? kita ada dua, kebetulan di tipe 15 sama 25 itu baru kita hitung kilo, 15 kilo sama 25 kilo. Oke, jadi yang membedakan untuk planetary mixer dan spiral itu Iya. hitungannya liter ya Pak ya? Kode Iya. tipenya itu Pak ya? Sedangkan Benar. mixer horizontal ini yang membedakan kilo kapasitasnya. Iya, benar. Oke. Ada satu lagi untuk mesin mixer spiral, itu kita kebetulan ada dua tipe. Yang pertama itu ada 20 liter dan 30 liter. Oke. Iya. Oke Pak, bagaimana untuk perbandingan bahan dari kapasitasnya? Iya, yang pertama dari tipe B7 itu kalau untuk tepung keringnya itu kurang lebih di 500 gram. Dengan tambahan ada telur, ada margarin, ada air, itu kurang lebih jadi total sekitar 1 kiloan. 1 kilo. Terus yang kedua di B15 ini tepung keringnya itu maksimal idealnya itu di 1 kilogram. Untuk tepung keringnya, mungkin ada tambahan margarin kurang lebih sekitar 200 gram, ada telur kurang lebih sekitar mungkin 2 butir itu kurang lebih sekitar hampir 100 gram, jadi total kurang lebih sekitar 1,3 dengan air dengan segala macam hampir kurang lebih idealnya itu di 1,5 kilogram. Dan ini juga yang di depan kita ini adalah yang 20 liter, kurang lebih tepung keringnya itu di 1,5 kilo kering. Nanti ada margarin kurang lebih sekitar hampir 250 gram, air, telur hampir kurang lebih 2 kiloan. Dan itu sebenarnya ideal. Kenapa? Kalau kita melebihi kapasitas dalam arti untuk membuat adonan, itu yang bakal terjadi overheat. Jadi mesin itu sangat panas sekali dan akhirnya itu tidak kuat untuk mengaduk. Tidak maksimal ya Pak Tidak ya? maksimal. Jadi kalau untuk adonan roti itu sebenarnya kan memang harus dibanting-banting seperti itu. Pakpuk model seperti itu gitu kan. Nah, itu jadi memang kalau orang bilang, ini 2 kilo masuk gak sih untuk tepung keringnya seperti itu? Sebenarnya masuk saja, tapi memang kurang maksimal. Jadi kita harus untuk agar mesin kita lebih awet itu memang standarnya di 1,5 kering. Oke, gimana kalau udah terlanjur Pak terjadi? Jadi kalau misalnya udah kelebihan muatan dan mesin overheat, itu ada apa solusinya? Oke, sebenarnya gini, ada biasanya kita lengkapi di mesin kita itu ada yang namanya seperti reset. Jadi mesin ini panas, nanti dia akan mati sendiri. Kurang lebih sekitar hampir 30 menitan. Begitu kita akan mulai pakai itu bisa kembali. Tetapi ini jangan kita ulangi karena itu sudah takutnya rusak Pak ya. Untuk jadinya. dia jadi kelebihan beban seperti itu. Oke, berarti kita sebelum memulai itu harus tahu dulu takaran-takaran bahan-bahan yang digunakan ya Pak ya? Iya, benar seperti itu. Oh ya Pak, untuk durasi pemakaiannya berapa lama Pak? Iya, kalau untuk durasi pemakaian itu sebenarnya dilihat dari komposisi adonan kita. Nah, rata-rata kalau untuk pembuatan roti itu antara 10 menit sampai 15 menit itu sudah paling lama. Jadi gini, itu kan per 1 jam itu kurang lebih kita bisa kita membuat adonan kurang lebih sekitar 5 sampai 6 kali adonan. Itu juga pada saat sudah jadi 1 kali mungkin kita nggak langsung ya. Mungkin ada jeda sedikit itu sebenarnya sudah kita hitung istirahat. Nah, tetapi memang maksimalnya itu kurang lebih 1 jam itu kita membuat adonan kurang lebih sekitar 5 sampai 6 kali untuk pembuatan adonan. Seperti itu.
Oke Pak, jika dipakai terus-menerus nih Pak, pasti kan mesin akan terjadi panas Pak. Iya. Nah itu apakah ada efek tertentu? Soalnya tuh beberapa mesin mixer di pasaran kalau misalnya udah panas itu tidak bisa digunakan lagi Pak. Iya, kebetulan mixer kita ini bila mana kita ada overhead, itu akan dinamonya panas, tetapi pada saat nanti mesinnya itu dia mati, nanti kurang lebih sekitar yang saya sebutkan tadi itu kurang lebih sekitar 25 sampai 30 menit akan hidup kembali. Nah, memang pada saat kita mulai ngadonin itu kurang lebih di sekitar 10 menitan, memang mesin panas. Kenapa? Ini putaran dinamo dan untuk sirkulasi udaranya pun memang dia lubangnya kecil untuk pembuangan udara. Jadi memang panas dan ini wajar. Oh, berarti normal ya Pak? Normal Ya? karena ini adalah putaran dinamo. Gitu seperti itu. Oke Pak, ini pertanyaan yang ditunggu-tunggu banget nih dari customer. Ya. Berapa harga mixer dari masing-masing tipenya Pak? Oke, yang pertama saya akan memberitakan untuk harga dari Planetary. Itu dimulai dari harga 4 jutaan sampai dengan 19 jutaan. Terus ada lagi yang spiral. Spiral mixer itu kurang lebih di harga 9 sampai 12 jutaan. 12 juta. Dan yang terakhir ini kita ada horizontal. Itu di harga sekitar 6 sampai 9 jutaan. Oke, gimana buat spare part dan garansinya sendiri Pak? Kebetulan kita ada service center sendiri Ya. untuk masalah spare part kita komplit semua. Yang kedua, mesin di Wiratek ini semua bergaransi juga semua. Semua bergaransi. Iya. Oke. Oke, Sob, itu dia Q&A kali ini bersama Kiki dan Saya Sependri. semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Untuk kalian yang masih bingung terkait mixer roti, bisa langsung kasih komentar di kolom komentar video di bawah ini. Sampai bertemu di Q&A berikutnya. Bye-bye!